laki-laki berhak untuk memilih siapa. Tapi kan percakapan kita kan ya dia nganggap saya adik, saya juga selalu menganggap dia selalu kakak saya gitu. Ya maksudnya kan komunikasi minta doa restu aja juga nggak apa-apa kali gitu kan, memperkenalkan ceweknya juga nggak apa-apa atau gimana gitu. Katisha. Hmm. Kesibukannya apa ya? Sejauh ini selama pandemi saya sibuknya di YouTube ya. Karena buat manggung nyanyi pun juga nggak ada kan gitu. Tapi sambil membuat single juga sih, persiapan aja gitu. Oh iya, juga model. Karir saya selama ini dari semenjak pas di Jakarta atau masih di kampung halaman nih? Wow, kalau jelasin dari kampung halaman sampai ke Jakarta kayaknya kita nggak sampai nih. Dengan waktu yang singkat ini. Pokoknya kalau aku dari dulu kan memang pendidikannya tuh udah di era marketing ya. Ya dulu juga udah sekolah di sekolah kejuruan ya. Administrasi gitu, terus kuliah juga ekonomi manajemen. Setelah itu kerja di bagian marketing, sales marketing, terus asisten marketing juga di salah satu hotel juga ya yang besar di sana. Kemudian ya pernah juga reservasi tiket ya, pernah juga. Terus jadi SPG rokok, brand ambassador bedak juga pernah. Tapi yang terakhir sebelum masuk dunia entertain itu saya kerjanya bagian pengadaan alat kesehatan rumah sakit ya. Jadi area marketing gitu. Sampai akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta. Terus kebetulan saat itu juga ada teman yang lagi pada saat itu punya job syuting gitu. Ya udah nemenin doang. Saat itu juga ada sutradara itu lagi cari yang antagonis. Saat itu aku lagi ngangkat telepon, gimana sih orang timur ngangkat telepon ya? Agak sedikit terkesan kasar padahal enggak gitu. Udah jadi yaudah akhirnya main-main FTV gitu. Ya udah setelah itu masuk model kayak gitu. Kalau model sih dulu dari SMA juga biasanya dipakai model juga ya kan, yang biasanya nyarinya kulitnya yang sensual. Aku hitam kan gitu. Nah terus sampai di Jakarta ya banyak beberapa fotografer yang minta foto bla 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 gitu. Ya udah sih gitu. Setelah itu ya aku mikir dulu kan juga bisa nyanyi wedding gitu kan. Apakah mungkin saya bisa jadi penyanyi juga di Jakarta? Sempat kayak masa sih bisa nggak sih gitu. Tapi ternyata alhamdulillah di saat corona dari salah satu label musik ternama juga di Jakarta ya ngasih saya kesempatan untuk menyanyikan satu lagu karya dari mereka dengan kontrak yang eksklusif tentunya gitu. Oh iya, Ikatan Cinta, iya beberapa itu. Cuman nggak banyak sih karena bukan continuity ya. Iya ramai, diramaikan lagi lah. Saya juga nggak tahu ya, atau menahu sampai seperti itu gitu ya. Sampai kok bisa masuk di media semua gitu loh. Lalu tanggapan saya merasa sedikit shock gitu. Karena kan ini beritanya kurang baik kedengarannya, apalagi dengan sebutan pelakor tuh kurang baik gitu. Tapi apa boleh buat ya, namanya juga saya dari model seksi lah ya. Mungkin identik berita-beritanya ya pasti nggak jauh-jauh kayak gitu ya gitu. Cuman jujur ini kayak pas-pasan aja gitu ya. Mbak Natalinya juga lagi ada something, mungkin saya pikirannya positif aja, mungkin faktornya lain bukan saya. Oh nggak pernah, saya nggak pernah posting, saya pun tidak tahu. Ya mungkin ada beberapa kerabat yang mungkin kurang senangkah dengan saya atau gimana ya, sempat akhirnya dapat seperti itu karena kan
Ya ini juga sih keteledoran saya, karena saya juga orangnya kan biasanya lebih suka terbuka banget sama orang gitu ya. Terus kadang kala kalau udah have fun enjoy gitu, kadang cuman lagi makan nih toilet, terus pas paspor sandi handphone saya kan nggak pernah ribet yang mungkin angka-angkanya tuh 2533, nggak, aku cuman misalnya 00 itu 11 gitu, jadi mungkin tandain teman saya juga nggak tahu. Iya, seperti itu. Itu lagu lama lah ibarat kata. Udah cukup lama gitu. Tapi memang karena kita melewati hari-hari dengan lockdown corona ini, jadi rasanya masih baru-baru saja kedengarannya ya gitu. Tapi ya pokoknya dem-deman itu sampai akhirnya move ke WhatsApp itu ya. Itu tuh sebelum mereka melakukan pernikahan ya. Oh iya 2020. Bulan apa ya? Nggak tahu ah. Nanti aja lah saya jelasin, yang menjelas saya berbicara fakta. Hmm, nggak tahu ah, aku juga nggak mau speak up juga sih, yang jelas kurang etis aja sih, maksudnya yang komunikasi baik-baik aja kan nggak masalah sih kalau aku ya, laki-laki berhak untuk memilih siapa, tapi kan percakapan kita kan ya dia nganggap saya adik, saya juga selalu menganggap dia selalu kakak saya gitu. Ya maksudnya kan komunikasi minta 200 aja juga nggak apa-apa kali gitu kan, memperkenalkan ceweknya juga nggak apa-apa atau gimana gitu, atau misalnya udah ya nggak bisa kontakan lagi misalnya gitu, pamitan baik juga nggak apa-apa kan, semua semua kan butuh tata krama ya gitu. Tapi itu nggak ada ya, nyesek juga sih, tapi nggak yang berlarut-larut. Nggak kaget juga sih, nggak kaget heboh-heboh banget nggak, karena saya orangnya juga yang nggak yang kayak heboh-heboh banget yang namanya apa ya berita gitu-gitu ya. Tapi ya cukup luar biasa sekali Kang Sule, memang ternyata memang pengen membimbing orang itu nggak bermuluk-muluk atau apa ngomong bohong-bohong aja, benar gitu, buktinya kan bisa masukin agama Islam kan, mualaf ya, karena tali itu luar biasa loh, pahala besar gitu, sampai buat dia berubah seperti ini jauh lebih baik, itu luar biasa. Biasalah mulut laki-laki kayak gitu, aku udah kebal, jadi biasanya lo tetap memposisikan diri bahwa ini loh, gue juga nggak, bukan termakan rajuan gombal gitu, cuman ya kayaknya nggak mungkin deh ya gitu, kayak suka insecure dengan diri sendiri, apakah iya suka sama aku gitu, kalau jomblo kabarin apalah segala macam. Ya saat itu saya juga punya hubungan ya yang cukup serius dan cukup lama, saya juga nggak mungkin mau ngakhirin hubungan hanya karena memilih seorang entertainment yang mungkin hasil karyanya udah banyak itu ya, harta tahtanya juga banyak, enggak juga gitu. Mm-mm. Yang sebenarnya adalah kita belum tahu sama sekali apa penyebab dari postingan-postingan Mbak Natali menghapus momen dengan Kang Sule. Ada apa sampai akhirnya bikin story apa nangis sambil berkata kuat, dan next storynya juga kan kita juga nggak tahu ya. Jadi ya saya juga nggak bisa banyak ngomong, barangkali bukan karena saya, ada faktor lain gitu aja sih. Mm-mm. Oh ya udah nggak apa-apa lah, itu hak-haknya netizen ya, hak-haknya mereka ya untuk mau ngomong atau berpersepsi seperti apa. Tuhan mama melihat gitu ya, gitu. Semua natural, sangat natural. Saya juga nggak tahu sampai seperti ini, apalagi ini bulan suci Ramadan. Saya juga kasihan ke orang tua juga ya, keluarga. Meskipun mungkin orang tua saat ini tuh udah lebih percaya aku, mereka tahu kalau
aku seperti apa tipenya karena saya anaknya. Tapi segimanapun juga ya rekam digital itu kan jahat ya gitu. Gimana nanti saya punya turunan dan calon nantinya gimana. Tapi apapun itu saya harus tetap jalani dengan sabar. Mm-mm. Iya suka video call ya. Miss video call. Kadang-kadang nggak suka angkat video callnya juga karena saya kan orangnya pribadi kayak kalau lagi punya kesibukan harusnya kan WA dulu. Sibuk nggak video call ya? Ini biasanya tiba-tiba video call. Tau-taunya lagi di PH gitu ya, lagi close shooting itu kan. Kemudian di belakang ada yang ngelihat atau gimana gitu kan? Tau lah ya. Dipunyain aja lah ya, kalau enggak waduh berabe saya nanya janti merembet ke siapa lagi pikir pansos lagi apa gimana. Tapi kalau misalnya disebut pansos aja ya udahlah, menguntungkan aja sih buat saya, ya udahlah terlanjur ya udahlah. hmm, Lebih be smart lagi, lebih dijaga lagi nih jari-jari kalian semuanya pada saat berkomentar di postingan orang ya gitu. Gini-gini, saya juga sekarang bukan menjadi siapa-siapa ya. Tapi kita nggak tahu takdir Tuhan memberikan saya menjadi siapa-siapa nanti. Saya bisa nuntut loh, gitu. Ya kan? Mau akun-akun fake lah atau apalah gitu. Ya cuman saat ini ya udahlah ya, saya kebalin diri aja, lebih sabar lagi lah ya, apalagi bulan suci Ramadan gitu. Selama masih bisa diselesaikan dengan tenang, kenapa tidak? Cuman ya kalau bisa ya tolong disaring-saring baik-baik dulu, dipikir positif dulu, jangan larinya ke saya juga. Gitu aja. Nggak ada nih mereka berdua, nggak ada. Yang ada mah fanbase mereka atau apalah ya, pakai akun fake apa gitu, mungkin mengata-ngatain atau apa, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya harus kuat untuk melihat itu semua. Tapi kalau untuk merespon, saya no respon. Kita lihat aja yang lebih parah, yang benar-benar nyesek di hati saya, kita lihat aja ya. Ya udah, makasih.